Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Dani Arwikan Setianto di channel Lab Foto DKV yang ditayangkan dari Gedung H lantai 3 DKV Udinus. Saat ini kita akan membahas mengenai cara kerja exposure. Nanti kita akan bagi dalam beberapa part dan saat ini kita akan bahas untuk yang pertama yaitu logika exposure yang ada pada kamera. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja exposure atau logika exposure ya. Sebelum kita nanti memulai hal yang menjurus ke arah teknis, kita harus mengerti mengenai apa itu exposure ya. Jadi exposure adalah teknik untuk mencari keseimbangan antara beberapa jumlah cahaya yang masuk melalui lensa dan beberapa waktu atau speed yang dibutuhkan dalam menghasilkan gambar. Jadi kalau kita bahasakan secara sederhana, exposure itu berarti pencahayaan. Jadi singkatnya hanya disebut dengan pencahayaan secara singkat. Nah, pencahayaan atau exposure itu memiliki alat ukur. Jadi kalau misalnya alat ukur panjang itu bisa senti, bisa meter. Kalau misalnya berat itu bisa liter, kilogram, dan lain-lain. Pencahayaan dalam fotografi itu juga memiliki alat ukur. Apa alat ukur itu? Jadi alat ukurnya disebut dengan metering. Nah, ini namanya metering. Ya, metering. Nah, metering ini perlu saya jelaskan. Jadi metering ini muncul kalau di dalam kamera digital itu bisa kita lihat ada di tampilan ketika kita menyalakan itu ada di sini. Ya, ini namanya metering. Nah, ini namanya metering. Ya. Nah, lalu ini ada angka, ada min, ada plus. Ya, kita akan bahas ini apa. Jadi satu langkah ini ya, ini misalnya ini seperti ini ke kanan kalau tandanya plus ini artinya bright ya atau lebih terang, pencahayaannya lebih terang dan satu lompatan ini dalam fotografi disebut dengan satu stop ya atau step gitu. Jadi misalkan nanti yang aktif ada di angka 1 plus ini berarti dia over atau lebih bright atau lebih terang satu stop ya gitu. Nah sedangkan kalau ke belakang ini atau ke arah kiri ini berarti dia lebih under atau lebih gelap. Jadi ini under. Nah ini istilahnya stop ya, ini over. Yang ini over atau lebih terang, yang lebih dark ini artinya dia lebih under. Nah ini adalah alat ukur atau indikator dalam exposure. Jadi namanya adalah metering. Nah, hasil dari metering ini biasanya kita akan bisa melihat dari over atau undernya pencahayaan tadi. Misalnya kalau over itu akan berlebih atau cenderung ke arah putih, sedangkan under akan cenderung ke arah gelap seperti yang ada di slide ini. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi exposure? Ya, apa saja yang mempengaruhi exposure? Jadi exposure itu dipengaruhi yang pertama diafragma. Nah, diafragma ini saya pernah bahas di pembahasan sebelumnya yaitu lensa, cara kerja lensa. Nanti Anda bisa melihat pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, jadi besar dan lebarnya sempitnya bukaan atau diafragma ya seperti dalam lensa ini mempengaruhi exposure. Jadi ini adalah unsur pertama yang mempengaruhi exposure. Jadi ini diafragma. Nah, saya akan ulang sedikit ya. Jadi semakin besar angkanya itu semakin sempit. Nah, kita bisa lihat di slide ini. Semakin besar angkanya, misalnya ini F16, itu maka bukaannya semakin sempit.
Ya, sedangkan semakin kecil angkanya, jadi ini misalnya F2, itu maka dia semakin lebar. Semakin lebar. Nah, bukaan lensa ini ya nanti akan berpengaruh hasilnya itu menjadi lebih bokeh atau deep of field-nya menjadi lebih blur ya. Jadi belakangnya, area belakangnya yang atau yang tidak difokuskan itu menjadi lebih blur. Nah, ini elemen yang pertama atau unsur pertama yang mempengaruhi exposure. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah kecepatan. Ya, jadi yang mempengaruhi pencahayaan itu yang pertama itu bukaan diafragma. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini kita bisa simulasikan dari simulasi berikut ini ya, simulasi berikut ini. Jadi kecepatan itu berapa lama buka tutupnya rana ya, atau ini yang akan menjadi berapa lama waktu masuknya cahaya ke dalam film atau sensor. Kita bisa simulasikan ke dalam kecepatan di dalam kamera ini. Misalkan kecepatannya 1 detik. Ya, misalkan kecepatan 1 detik. Ya, ini misalkan saya setting di kecepatan 1 detik. Nah, kita bisa lihat ini kecepatan buka tutupnya rana. Nah, ini kecepatan 1 detik. Nah, itu kecepatan 1 detik, kemudian saya percepat lagi menjadi setengah detik. Saya kokang lagi. Ini saya menggunakan kamera analog supaya lebih terlihat aja, jadi lebih mudah memperlihatkan simulasinya. Setengah detik, lalu saya percepat lagi menjadi 1/4 detik. Saya percepat lagi menjadi 1/15. Nah, lalu saya percepat lagi jadi 1/60 misalkan, 1/60. Nah, kecepatan 1/60 ini bisa Anda lihat, kecepatan 1/60 ini merupakan kecepatan yang standar untuk handheld ya, atau kamera dipegang oleh tangan supaya tidak blur. Jadi ini bisa dikatakan kecepatan minimal aman lah gitu ya. Lalu saya percepat lagi 1/125 misalkan. Nah, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau untuk kamera digital itu bisa dipercepat sampai dengan 1/4000 ya, 1/4000. Tapi kalau di kamera analog seperti ini biasanya mentok ada di 1/2000. Nah, ini saya akan praktekkan, saya perlihatkan untuk kecepatan 1/2000. Nah, nyaris tidak terlihat ya saking cepatnya ini 1/2000. Nah, 1/2000. Nah, hasil dari rana ini berpengaruh terhadap freezing ya, freeze dari gambar. Jadi kalau misalnya kita memotret air dengan kecepatan misalnya ini adalah 1/160, maka detail dari air ini lebih terlihat lebih baik ya, detail ya, lebih detail. Gitu ya. Sedangkan apabila kita menggunakan kecepatan lambat atau 1/3 detik, ini maka air ini menjadi seperti garis ya, seperti garis. Nah, karena dalam kecepatan 1/3 detik pasti melajunya air itu tidak bisa terekam dengan diam ya, jadi karena dia bergerak gitu. Nah, contoh lain aplikasi kecepatan bisa dilihat dalam foto berikut. Misalnya ini air ya dengan kecepatan lambat, maka dia air di sini seperti garis ya, sedangkan lampu ini juga sama seperti garis gitu ya. Ini kecepatan lambat gitu.
Ya, sedangkan untuk kecepatan rana tinggi biasanya untuk stop action semacam ini, misalnya kita membutuhkan foto melompat, kemudian lompatan itu kita bisa bekukan di udara. Nah, ini kita menggunakan kecepatan itu di atas 1/125. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini kecepatan minimal untuk freeze ya, freeze. Nah, lalu yang berikutnya yang mempengaruhi exposure selain diafragma, speed, lalu ada yang terakhir yaitu ASA atau ISO. Ya. Jadi ASA ini jadi International Standard Organization untuk kepekaan cahaya di dalam sensor atau film. Biasanya kalau di dalam kamera analog itu seringkali maksimal biasanya kita bisa dapatkan antara 1.600 sampai 3.200 ya. Tapi untuk kamera digital sampai saat ini angkanya bisa sangat besar sekali. Jadi bisa sampai lebih dari 16.000. Nah, apa itu ASA ISO? Ya, jadi ISO ya itu adalah tingkat kepekaan cahaya di dalam sensor. Jadi semakin kecil angka ISO-nya, maka dia bisa dikatakan ini semakin halus atau semakin bebas dari noise. Jadi atau saya katakan ini low noise. Nah, sedangkan angka ISO semakin besar, maka dia semakin high noise. Ya, noise, apa itu noise? Noise itu ini ya, semacam bintik-bintik atau kotoran yang ada di dalam gambar ini. Nah, tetapi apabila kita menggunakan ISO semakin tinggi, itu maka kita bisa mengkompensasi kecepatan menjadi lebih cepat. Itu hanya saja itu akan mengorbankan kualitas dari gambar. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini foto ini saya ambil dengan kecepatan kurang lebih 1/60 ya untuk mengejar freeze ya, tapi saya gunakan ISO yang tinggi yaitu 3200. Tapi kalau kita zoom, maka di sini kita bisa temukan noise. Ya, biasanya kalau misalnya kita membutuhkan kecepatan tinggi sementara cahaya di tempat yang kita akan foto itu cukup kecil, maka tidak ada cara lain selain kita harus menambah ISO gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya saya akan memberikan gambaran mengenai hubungan dari diafragma, speed, dan ISO dari segitiga exposure ini. Ya, jadi ini adalah F, yang sebelah kiri ini F, ya ini F atau aperture atau diafragma. Nah, yang sebelah kanan ini adalah speed. Ini speed, dan yang bawah ini adalah ISO. Nah, ini ISO. Nah, jadi semakin kecil angkanya, ya angka semakin kecil, bukaannya otomatis dia semakin besar, maka dia deep of field-nya ya deep of field-nya itu semakin blur. Ini dia akan semakin blur. Nah, sementara kalau kita ini angkanya diperbesar, ya angkanya diperbesar, maka di sini semakin tajam. Nah, lalu untuk speed ya, semakin cepat ini misalnya 1/500, ini dia makin freeze ya atau gerakan yang beku ya. Gerakannya beku atau berhenti, mandek gitu ya. Dan sedangkan semakin lambat ini misalnya pakai 1/2, dia semakin blur. Tapi blurnya di sini adalah motion blur ya. Motion blur. Nah, lalu ISO. ISO ini juga semakin kecil ISO-nya ya, maka dia semakin kecil pula noise-nya. Jadi ini noise-nya makin kecil. Ya, ini low noise.
Nah, sementara ISO-nya semakin besar, maka dia semakin besar pula noise-nya. Jadi high noise. Ya. Nah, ini perumpamaan mengenai segitiga exposure. Nah, lalu untuk lebih mudahnya saya akan memberi ilustrasi lagi, yaitu ilustrasi keran air. Nah, ini supaya lebih mudah. Nah, jadi ini waktu yang kita butuhkan dalam membuka keran, ya. Jadi lama tidaknya kita membuka keran ini adalah speed. Jadi lama dan tidaknya kita membuka keran itu adalah speed. Lalu lubang keran ini, ya, lubang keran ini adalah diafragma. Lubang keran ini adalah diafragma. Lalu objek yang kita foto itu kita ilustrasikan sebagai ember ini, ya. Ini ember ini adalah objek yang kita foto. Objek yang kita foto. Ya. Nah, lalu airnya, ya, ini airnya ini. Yang ada di sini. Ini adalah exposure-nya. Air ini adalah exposure. Jadi secara mudah dipahami seperti ini. Kalau misalnya kita buka kerannya ini terlalu lama, ya, terlalu lama, atau menggunakan speed rendah, ya, terlalu lama, maka kita bisa menggunakan bukaan ini lebih sempit, ya, lebih sempit. Nah, nanti kalau misalnya terlalu lama, ya, bukaannya terlalu besar dan ini kerannya dibuka terlalu lama, maka dia akan meluber. Nah, kalau kini meluber, ini kita bisa sebut dengan over. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau ini buka speednya ini terlalu cepat, ya, jadi membuka speednya terlalu cepat, kemudian lubang di dalam diafragma ini terlalu besar, gitu ya, terlalu besar, itu juga bisa jadi over, ya. Gitu. Jadi ini kalau exposure ini merupakan kombinasi dari ini, ya. Kalau misalnya ini terlalu kecil, ya, misalnya ini terlalu kecil, ya, bukaannya ini terlalu kecil dan ini misalnya airnya hanya sedikit seperti ini, ya. Ini bisa kita katakan ini under. Jadi speed dan diafragma ini memang selalu berhubungan gitu. Jadi saling mengkompensasi. Kalau misalnya bukaannya lama, berarti ini lubangnya kecil. Kalau buka speednya cepat, ya, berarti ini bukaan diafragmanya lebar. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu mana ISO? Ya, misalnya ISO. ISO itu kita bisa dapatkan ilustrasi itu seperti kain yang ada di sini nih. Nah, ini misalkan ini ada kain di sini. Kain ini berisi semacam saringan. Kain ini berisi seperti saringan. Jadi ini adalah ISO atau asa. Jadi ISO ini akan menghalangi atau memfilter exposure. Ya, exposure-nya di sini akan terfilter. Apabila kita menggunakan ISO yang kecil, maka airnya di sini akan bersih. Dan apabila kita menggunakan ISO yang besar, maka airnya di sini akan keruh, yang saya analogikan sebagai noise. Kira-kira seperti itu. Dan exposure itu seperti kombinasi berapa lama kita membuka ini, ya, berapa besar kita bukaan dari keran, dan seberapa rapat kain atau ISO yang kita gunakan dalam memfilter exposure tersebut, pencahayaan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu berikutnya, ini yang berkaitan dengan hasil.
Ini sama seperti logika dalam segitiga exposure tadi. Bukaan semakin besar, nah ini bukaan semakin besar, maka belakangnya ini semakin blur. Bukaan semakin besar, belakangnya ini semakin blur. Ya, sementara kalau bukaannya semakin sempit, ya, atau ini angka F-nya ditambah menjadi 32, ini menjadi bukaannya sempit sekali, maka ini semakin tajam belakangnya. Nah, lalu speed, kecepatan semakin tinggi, ini semakin freeze. Ya, sedangkan semakin lambat, ya, jadi ini semakin lambat, dia semakin kabur, ya, atau motion blur. Ya, semakin kabur. Nah, lalu ISO semakin kecil, dia makin bersih, ya, makin bersih. Dan ISO-nya semakin besar, ya, dia semakin noise. Ya. Kira-kira seperti itu untuk analogi atau simulasi dalam exposure. Ya, semoga bisa dipahami. Ini masih penjelasan yang di permukaan, ya. Ke depan nanti akan ada channel berikutnya, akan ada penjelasan berikutnya yang akan membahas mengenai metering mode dan exposure mode yang nanti biasanya program tersebut itu sudah ada di dalam kamera digital yang berkaitan dengan jadi penggunaan menu-menu yang ada di kamera ini. Jadi semoga penjelasan mengenai exposure dan logika mengenai exposure ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar fotografi. Tunggu penjelasan yang berikutnya supaya Anda bisa mengikutinya. Mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ketika nanti bisa ada penjelasan berikutnya supaya Anda bisa mendapatkan dengan notifikasi di YouTube Anda. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.